Selamat sore kakak asisten dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mendemokan modul 2 dasar pemrograman. Soal pertama membahas tentang pergeseran string. Dimulai dengan inputnya dulu. Ini untuk menentukan panjang stringnya berapa dan membaca per karakter. Bahwa ini harus lebih kecil daripada maksimum string yang dapat ditampung, yaitu sekitar 1 jutaan. Lalu while ini akan membaca stringnya asal tidak end of file. Lalu if ini berguna untuk mengignore slash n atau enter. Lalu if ini berguna untuk skip multiline dan menyiapkan n++ untuk men-scan per karakter. Lalu untuk if yang ini, if else yang ini, kalau saya bikin programnya itu biar kalau n kalau dua line atau lebih itu harus enter 2 kali untuk agar bisa ke input. Kalau dicatat di variabel ini, kalau ketemu enter lagi, ini enter kedua, maka new line 1. Kalau nggak ketemu berarti new line 0. Di keterangannya kayak gini, kalau ada enter berturut-turut maka ini yang akan di-outputkan. Kalau nggak berturut-turut enternya maka akan 0. Maka ada juga string di karakter terakhir dikasih terminator 0 biar program tidak overflow. Berikutnya kita menggunakan if else ini untuk ngecek apakah stringnya memenuhi standar atau constraint minimal, yaitu 15 karakter. Dan di sini kita nge-copy per karakter 15 karakter terakhir di dalam stringnya untuk ngecek apakah flagnya benar atau enggak. Di sini flagnya adalah Rosella Gustav. Dan berikutnya ini untuk pergeseran untuk cek syarat pergeseran flagnya. Kalau 15 karakter yang ditangkap terakhir memenuhi pergeseran ini dan menghasilkan flag Rosella Gustav, maka stringnya layak ditampilkan dan digeserkan. Digeserkan terus ditampilkan. Flag saya jelasin wrappingnya. Jadi pertama karakter ini dalam urutan ASCII dikurangi dengan 32 biar mengikuti standar batas bawahnya 0. Lalu ditambahkan dengan pergeserannya untuk penambahan atau penjelasan. Lalu dimodulkan dengan 95 andaikan overflow, maka akan diambil sisanya. Lalu dikembalikan ke standar ASCII biar menampilkan karakter yang sesuai. Dan untuk pengurangan sama konsepnya, dikembalikan ke standar bawahannya 0, dikurang, lalu ditambahkan dengan 95 agar tidak negatif hasilnya. Lalu dimodulkan dengan 95 biar nggak overflow. Lalu dikembalikan dengan ASCII. Mau bertambah pengurangan atau penjumlahan, maka harus dikasih terminator 0 di belakang agar tidak error atau overflow stringnya. Lalu kita akan cocokin dengan flagnya setelah menggeser stringnya. Ini untuk kasus bertambah dan ini untuk kasus pengurangan. Kalau key-nya, ini batas key-nya di atas 95 untuk loop ini. Jadi kalau udah di atas 95 itu udah unidentified. Ini setelah ngecek apakah flagnya bener atau enggak. Oh ya, kalau flagnya salah kalau udah nggak sesuai, program udah berakhir. Tapi kalau misal sesuai flagnya, maka seluruh string akan digeser sesuai pergeseran pada flag tadi yang sesuai. Ini untuk yang positif dan ini buat yang negatif. Setelah menggesernya, kita akan print satu-satu stringnya dan selesai programnya. Berikutnya untuk soal nomor 2.
So nomor 2 nih pada intinya kita harus menginputkan matriks persegi dan merotasikannya sesuai input kita. Untuk input matriksnya kita menginput dulu berapa kali berapa matriksnya, sisi perseginya. Lalu kita membuat matriks 2 dimensi untuk menampung baris dan kolom. Kemudian kita menggunakan for loop untuk menginput isi matriksnya. Misalnya 3x3, maka ini akan di loop 3 kali di dalam sebanyak 3 kali. Lalu ini getchar berguna untuk agar new line-nya atau slash n-nya tidak ikut dalam input berikutnya. Lalu kita ini untuk rotasinya. Pertama kita kan di sini inputnya, contoh di test case-nya ada rotate 1 dalam bentuk string. Jadi saya bagi jadi 2 nih. Ada scanf buat stringnya, string rotasi. Oh ya, saya bikin beberapa variabel dulu. Char yang berisi stringnya rotate dan quit. Kita isi stringnya, kalau misalnya dibaca rotasi, string rotasi itu sama dengan rotasi atau isi rotate. Kalau sama stringnya maka akan di scan angkanya. Kalau sama ya, kalau berbeda berarti enggak. Dan jumlah rotasi akan ditambahkan sesuai integer yang dimasukkan di inputnya. Lalu untuk kalau quit akan, kalau input stringnya sama dengan quit maka akan keluar dari loopnya. Kalau else atau tidak valid maka program akan berhenti. Nah, setelah jumlah rotasi dikumpulkan maka akan dimodulkan agar program berjalan dengan efisien. Setelah itu proses rotasi akan dilakukan. For yang ini berguna untuk merotasikan sebanyak sekali ke kanan. Di sini baris yang kolom lama menjadi baris baru, dan untuk mendapatkan kolom yang baru diperlukan untuk mengurangi n dikurangin 1 dikurangin kolom yang baru. Lalu ini untuk menampung atau menyimpan untuk mendeclare dan menyimpan matriks hasil rotasi agar bisa dipakai untuk perhitungan berikutnya ketika rotasi lebih dari 1. Lalu terakhir kita ngeprint matriks matriks rotasi yang terakhir untuk tampilkan ke user. Lalu berikutnya soal nomor 3. Jadi pada intinya soal nomor 3 itu kita disuruh membuat program untuk mengecek jumlah tanda kurung dan apakah pasangan tanda kurung itu valid. Kita pertama deklarasi dulu stringnya untuk menampung stringnya, dan kita menggunakan gets untuk membaca kodenya. Kita deklarasikan variabel kurung-kurung sama dengan 0. Lalu kita gunakan for loop untuk mengecek apakah itu tanda kurung ke depan atau ke belakang. Di sini saya pakai syarat ini tidak sama dengan kode i tidak sama dengan terminator 0. Berarti string belum selesai dibaca. Kalau sama dengan kurung depan, maka kurung ini ditambahkan. Kalau sama dengan kurung belakang, maka kurung ini dikurangkan. Dan untuk kasus tertentu, kalau misal kurungnya negatif atau lebih kecil dari 0, berarti kan ada kurung sejauh ini kurung ke belakang melebihi kurung yang depan. Di kasus itu tidak mungkin kurung yang sebelumnya itu pasti ada satu yang tidak mendapatkan pasangan, maka otomatis salah di outputnya. Lalu ada kasus lain di mana otomatis salah, yaitu setelah di scan semua kurungnya, kurungnya tidak imbang atau tidak sama dengan 0, maka antara kurung belakang lebih besar atau kurung depan lebih besar, maka pokoknya tidak sama dengan 0, tidak imbang, maka akan diprintkan salah. Saat di luar test case itu, maka akan
dinyatakan benar. Oke, terakhir buat nomor 4. Pada intinya pada nomor 4 kita disuruh menginput beberapa nomor telepon dan mengklasifikasikannya berdasarkan ini adalah sahabat, keluarga, cowok atau cewek dan dimiliki oleh orang yang mana dan siapa yang memiliki nomor terbanyak di kategori tersebut. Pertama kita deklarasi dulu berapa orang yang akan kita input nomor teleponnya. Ini adalah jumlah orangnya. Lalu kita deklarasi segala variabel dibutuhkan. Saya gunakan kurung kurawal 0 ini untuk inisiasi semua elemen array yang bernilai 0 secara efisien. Pertama kita scan dulu. Tadi kan kita udah scan jumlah orangnya. Berikut kita inputkan jumlah nomor telepon ini dimiliki oleh nama orangnya. Ini nama orangnya bebas, nggak ada ketentuan formatnya. Lalu untuk mengecek nomor teleponnya, kita scan dulu nomornya. Lalu kita bikin cara untuk menampung digitnya, digit nomornya. Karena tadi input formatnya ada strip, maka kita if tidak sama dengan strip, maka angkanya kita tampung di dalam digit, array digit. Kita gunakan index untuk istilahnya urutan baru. Lalu kita jangan lupa tambahkan terminator 0 di belakang agar kodenya agar stringnya itu dapat dibaca dan dapat diproses. Lalu ini variabel-variabel buat mengecek untuk mengklasifikasi nomor tersebut apakah tipe yang mana. Dan ini sebelum kita bandingkan nomornya setelah dibaca, kita perlu konversi nomornya dari char ke integer. Caranya adalah dengan mengurangkan dengan variabel dengan tipe yang sama, lalu menampungnya di integer. Ini kan dalam ASCII lalu ditampung di integer. Sama halnya untuk digit setelahnya. Lalu kita bikin, kan syaratnya semua digit, kalau untuk keluarga semua digitnya harus sama. Maka di atas defaultnya keluarga, sahabat, dan cowok itu true. Kalau di bawah, kalau tidak sama dengan, kalau digit sebelumnya tidak sama dengan digit setelahnya, maka keluarga otomatis false, nggak mungkin keluarga. Kalau syaratnya untuk sahabat adalah, untuk sahabat harus selalu menurun. Jadi kalau ada kasus sahabat ya, kalau harus ada kasus bahwa digit sebelumnya lebih kecil daripada digit setelahnya, maka sahabat otomatis salah. Kalau untuk cowok selalu naik nomornya. Maka kalau ada kasus digit sebelumnya lebih kecil lebih besar daripada digit setelahnya, maka cowok otomatis salah. Lalu ada test case, tambahan test case agar untuk ngecek apakah ada setidaknya satu pola naik atau turun untuk cowok dan sahabat. Kalau ada setidaknya satu cowok, kalau setidaknya ada minimal ada satu pola naik, maka akan dimasukkan ke cek minimal satu naik, itu true. Dan sebaliknya kalau ada minimal satu pola turun, maka akan ditruekan. Jika cek keluarga sama dengan true, jelas-jelas orang tersebut memiliki satu kotak keluarga, maka akan plus akan ditambahkan. Kalau sahabat, cek sahabat memenuhi syaratnya sama dengan true dan minimal satu yang turun, maka sahabat akan ditambahkan satu. Dan cowok kalau true memenuhi syarat dan minimal satu yang naik, maka cowok akan ditambahkan. Di luar pola-pola itu, kalau pola random atau tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka adalah cewek. Lalu ini untuk menampilkan dan mengklasifikasi stringnya. Loop yang terakhir ini berguna untuk mengklasifikasi stringnya. Kalau misalnya jumlah kontak keluarga ini melebihi nomor kontak keluarga, itu min 1. Oh ya, saya gunakan min 1 itu biar 0 itu lebih dari min 1. Jadi bisa 0, pokoknya bilangan cacah intinya.
maka kita tentuin batas maksimal atau nilai tertinggi sementara itu yaitu jumlah nomor telepon keluarga yang dimiliki oleh orang tersebut. Lalu kita copy nama orang tersebut terhadap orang yang memiliki keluarga tertinggi. Kalau misalnya ada yang memiliki serupa, memiliki jumlah nomor keluarga yang sama, dan misalnya itu lebih dari -1, maka akan dia adakan koma, cat, kita paste ke string itu, dan menambahkan nama dia. Hal serupa berlaku untuk sahabat, cowok, dan cewek. Lalu kita print terakhir. Sekian, terima kasih.